Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriani Dewi Astuti, merupakan guru akuntansi di SMK Emputan Tular Kemeranjen, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Dalja Prodi Akuntansi dan Keuangan Angkatan 2 kategori 1 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta dengan nomor peserta 201500 714628 dan NIM 231043600010. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Emputan Tular Kemeranjen. Semoga video pembelajaran saya bermanfaat. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Baik. Sehat? Alhamdulillah. Selalu dijaga ya untuk kesehatannya? Ya. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama dengan dipimpin oleh salah satu teman kalian, yaitu Kuku. Silakan Kuku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Abdul Jalil, Alivia Rizky, Amanda. Ya, berangkat semuanya ya, berarti untuk hari ini. Ya, kalau berangkat semuanya, berarti kalian semua dalam keadaan yang sehat ya di hari ini. Untuk meningkatkan semangat kalian ya, semangat kita bersama di pagi ini, kita akan tekuk semangat terlebih dahulu. Tepuk fokus. Mendengar, mengingat, fokus. Ya, bagus. Berikut ini Ibu akan menayangkan tentang video motivasi. Silahkan kalian amati dan kalian perhatikan nilai-nilai apa yang bisa kalian ambil setelah kalian melihat dari penayangan video nanti. Setelah kalian melihat tayangan video tadi, nilai-nilai apa yang bisa diambil dari video tersebut? Siapa yang bisa menjawab? Uci? Betul? Ya, kita harus selalu bekerja sama untuk mencapai tujuan yang akan kita raih. Memang betul video tersebut itu menggambarkan betapa pentingnya kerjasama dalam tim. Ini memang berkaitan dengan pembelajaran yang kita lakukan di hari ini. Kalian nanti akan berdiskusi, berkelompok, ya, bekerja sama untuk memecahkan soal yang nanti akan disajikan. Ya. Untuk materi pertemuan yang lalu, apakah ada yang masih ingat kita membahas tentang apa? Siapa yang bisa menjawab? Materi pertemuan yang lalu, Puji? Betul, tentang SPT. Ada lagi yang bisa menjelaskan SPT itu apa? Ya. Betul, surat pemberitahuan pajak. Ada lagi yang bisa menjelaskan SPT itu ada berapa? Ya, Deti? Betul, ada 2, SPT masa dan SPT tahunan. Ini artinya kalian sudah memahami materi di pertemuan yang lalu. Untuk pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi yang berbeda, yaitu tentang PPH pasal 21 dengan tujuan pembelajarannya. Ini ya. Yang pertama tentang capaian pembelajaran. Materi kali ini pada akhir fase F, peserta didik mampu memahami dan menerapkan
prosedur perhitungan pajak penghasilan atau PPh pasal 21. Kemudian untuk tujuan pembelajaran dari pengetahuannya, 1. Peserta didik dapat memahami konsep PPh pasal 21. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi tentang pajak penghasilan. Kemudian untuk tujuan keterampilan, peserta didik dapat menerapkan prosedur perhitungan PPh pasal 21. Kemudian untuk tujuan sikapnya, peserta didik dapat memecahkan masalah dengan cara berdiskusi berkelompok dengan tepat. Kemudian pemahaman bermaknanya, dengan mempelajari perpajakan, siswa dapat memahami konsep PPh pasal 21 dan dapat mengaplikasinya dalam situasi yang nyata. Demikian untuk tujuan pembelajaran di hari ini. Untuk berikutnya, kalian mengerjakan pretest, ya. Dengan menggunakan aplikasi Quizzes. Silakan diambil untuk HP-nya masing-masing. Sudah dibuka aplikasinya? Ya. Silakan kalian join. Selesai dan terlihat yang paling atas yaitu Melvina. Ya, tepuk tangan untuk Melvina ya. Yang kedua itu Novita ya, disusul dengan Nur Desti. Untuk yang lain tidak usah berkecil hati ya. Semoga saja di hasil tes nanti yang terakhir atau di post test kalian mendapatkan nilai yang lebih baik lagi. Untuk berikutnya, Ibu akan menayangkan video yang berkaitan dengan pembelajaran hari ini. Silahkan kalian simak. Ya. Setelah kalian mengamati video tadi, video tersebut tentang apa? Menceritakan tentang apa? Tentang pembayaran pajak. Yang kamu lihat itu siapa yang ada di video itu? Just No Limit itu siapa? YouTuber. Terkenal nggak? Terkenal. Dan dia itu membayar pajak seharga berapa tadi? Seharga mobil sport. Berarti banyak banget ya. Nah, seorang YouTuber tersebut ya, Just No Limit itu bisa membayar pajak seharga mobil sport. Kenapa ada wajib pajak yang lain kok tidak membayar pajak sejumlah nominal tersebut? Apa yang membedakan? Mengapa kok nominal untuk membayar pajaknya beda? Silakan kalian renungkan terlebih dahulu ya. Sambil kalian merenungkan, nanti Ibu akan membagi kalian menjadi kelompok-kelompok 5 sampai 6 anak ya. Nanti Ibu bagi kelompoknya. Kelompok yang pertama Abdul Jalil, kelompok kedua kelompok 1 yaitu Abdul Jalil, Alivia, Widiati, Trisukra, Amanda, Iksan dan Kukuh. Setelah kalian menerima LKPD, silahkan dibaca, dipahami. Untuk soalnya itu ada 3 permasalahan, silahkan kalian cermati. Terus dari LKPD itu ada yang ingin ditanyakan tidak? Ada yang ingin bertanya tentang LKPD? Silahkan. Jelas semua? Yang diminta jelas ya? Oh ya, Novita mau tanya. Untuk soal nomor berapa? Untuk soal nomor 1, pemotong PPh itu seseorang atau pegawai yang bertugas untuk memotong penghasilan dari pegawai yang lain. Contohnya memotong gaji, honor, dan sebagainya. Ya. Ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada, silahkan kalian diskusi dan menyelesaikan dari soal tersebut. Ibu beri waktu kurang lebih 20 menit ya, silakan.
Gimana? Ada kesulitan nggak untuk soal nomor 1? Ya. Gimana Puji? Yang nomor berapa Puji? Yang nomor 1 gimana? Yang nomor 1 itu kan analisis lah ya, yang termasuk ke dalam pemotong PPH dan subjek PPH. Berarti itu kategorikan ya dari A sampai F itu di soal mana yang termasuk pemotong PPH dan mana yang termasuk subjek PPH. Kalian kelompokkan. Dan diberi alasannya ya. Mengapa masuk kategori pemotong dan masuk kategori subjek pajak. Sepuluh menit lagi ya. 10 menit lagi nanti kalian presentasi dari setiap kelompok siapa yang akan maju untuk mempresentasikan di depan. Ya. Kalau sudah siap berarti langsung saja untuk kelompok 1 maju ya. Siapa yang mewakili kelompoknya tadi itu maju. Kemudian mempresentasikan dari LKPD, terus kelompok kedua dan ketiga menyimak kemudian memberikan pertanyaan untuk kelompok 1. Gitu. Yuk silakan kelompok 1. Bapak Ferry merupakan salah satu promotor yang menandatangankan rela on Putu Purbalingga untuk acara. Ya, sudah? Silakan bertanya untuk kelompok kedua. Sukma? Novi? Ya. Siapa saja yang harus membayar pajak menurut kelompok 1? Orang Indonesia yang memenuhi sesuai undang-undang pajak. Betul, Koko. Jadi setiap warga negara Indonesia yang memang memenuhi persyaratan untuk membayar pajak. Ya, berarti cukup untuk kelompok yang pertama. Tepuk tangan untuk kelompok yang pertama. Ya. Sekian dari kami presentasinya. Mohon maaf apabila ada tutur kata atau kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat duduk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bertanya kelompok 1, kelompok ketiga. Ada lagi yang akan bertanya? Ya. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak. Ya. Ada lagi yang akan bertanya? Ya. Ya. Teman satu kelompoknya bisa membantu, silakan. Ya. Betul. Jadi orang pribadi dalam negeri, orang pribadi luar negeri, dan harta warisan itu juga termasuk subjek pajak. Ada lagi yang akan bertanya? Cukup? Ya, cukup untuk kelompok kedua. Silahkan kembali ke tempat duduk. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok kedua sudah presentasi. Berikutnya kelompok yang terakhir, kelompok ketiga, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan bertanya ya. Kelompok 1 dulu. Ya. Mengapa harus membayar pajak? Wajib pajak itu. Kenapa? Alasannya apa? Karena sudah memenuhi syarat perpajakan dan undang-undang yang ditetapkan. Ada lagi yang bertanya? Objek pajak adalah sumber penghasilan atau pendapatan yang dikenakan pajak. Sedangkan subjek pajak adalah perseorangan atau sebuah badan usaha yang ditetapkan menjadi pelaku pajak tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya. Sudah maju semuanya ya untuk setiap kelompok untuk memaparkan hasil diskusinya. Setelah tadi mendengarkan hasil diskusi kalian, sepertinya kalian sudah mulai memahami ya tentang PPh pasal 21 dan akan Ibu kuatkan dengan informasi berikut ini ya. Perhatikan, ini Ibu akan menunjukkan untuk pengertian dari pajak penghasilan. Yang dimaksud dengan pajak penghasilan yaitu jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon, dan lain sebagainya. Yang termasuk dengan subjek pajak itu terbagi menjadi 4. Yang pertama orang pribadi, yang kedua harta warisan yang belum dibagi, yang ketiga badan usaha, dan yang terakhir badan usaha tetap. Untuk subjek pajak yang pertama yaitu orang pribadi terbagi menjadi 2, yaitu orang pribadi dalam negeri dan orang pribadi luar negeri. Artinya orang pribadi dalam negeri itu wajib pajak yang berkedudukan di dalam negeri dan mendapatkan penghasilan yang memang sudah sesuai dengan peraturan dari perpajakan. Kemudian yang kedua, orang pribadi luar negeri berarti warga negara Indonesia yang berkedudukan di luar negeri. Kemudian harta warisan yang belum dibagi itu juga termasuk kategori dari subjek pajak yang nanti akan dikenakan pajak. Berikutnya badan usaha itu ada 2, badan usaha dalam negeri dan badan usaha luar negeri. Badan usaha dalam negeri itu berarti seseorang yang memiliki usaha dan berkedudukan di dalam negeri atau di Indonesia. Kemudian kalau badan usaha luar negeri itu warga negara Indonesia, tetapi dia memiliki usaha di luar Indonesia. Itu juga termasuk kategori dari subjek pajak. Yang keempat yaitu badan usaha tetap, yaitu aset berupa gedung, tanah, mesin peralatan, gudang, dan komputer atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan aktivitas usahanya melalui internet. Kemudian objek pajak. Yang dimaksud dengan objek pajak yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun. Dengan nama dan bentuk apapun. Dapat berupa upah, gaji, honorarium, royalti, laba usaha, bunga tabungan maupun hadiah undian. Kemudian ada yang dikenal dengan PKP atau penghasilan kena pajak. Yang dimaksud dengan PKP yaitu
penghasilan yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak penghasilan. Kemudian, besarnya PKP untuk wajib pajak badan usaha dihitung sebesar penghasilan neto atau penghasilan bersih. Kemudian yang ketiga, besarnya PKP untuk wajib pajak orang pribadi dihitung sebesar penghasilan neto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Nah, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP ini ya, penghasilan yang tidak dikenai pajak penghasilan jadi PTKP merupakan pengurangan terhadap penghasilan neto pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak. Tarifnya ini sebesar 54 juta untuk orang pribadi. Kemudian ada lagi ya. 4.500.000 itu untuk wajib pajak yang sudah menikah. Kemudian ada lagi tambahnya 4.500.000 untuk setiap anggota keluarga yang sedarah, berarti anaknya ya. Anaknya dan keluarga semenda serta garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan. Ini nanti yang menjadi tata cara untuk penghitungan besarnya pajak penghasilan. Kemudian ada lagi yaitu biaya jabatan. Biaya jabatan itu sebesar 5% dari penghasilan bruto setahun yang diterima oleh pegawai. Kemudian penghitungan biaya jabatan ini adalah dengan pengurangan setinggi-tingginya 5 juta atau 6 juta setahun. Misalnya ya, seseorang mendapatkan gaji setiap bulannya itu sebesar 5 juta. Maka dia akan mendapatkan biaya jabatannya berapa? 5% dikalikan 5 juta berapa? 250.000 setiap bulannya. Berarti gajinya dipotong sebesar 250.000. Kemudian ada lagi selain biaya jabatan yaitu biaya pensiun. Biaya pensiun yaitu sebesar sama ya, sebesar 5% dari penghasilan bruto atau setinggi-tingginya. Ini maksimalnya setiap bulannya itu 200.000 atau dalam setahun 2.400.000. Nah, ini ada tarif pajaknya. Tarif pajak di sini ada yang aturan lama dan aturan baru. Kalau yang aturan lama itu penghasilan 0 sampai 50 juta itu akan dikenai berapa persen? 5%. Tetapi kalau yang baru berapa? 0 sampai 60 juta sudah meningkat ya. Bukan 50 juta lagi, tapi 60 juta. Itu baru dikenakan 5%. Kemudian yang kedua yang tarif lama itu penghasilan 50 itu sebesar 15%. Kemudian kalau yang tarif baru itu 60 juta sampai 50 juta, itu 15%. Kemudian yang ketiga untuk tarif lama itu penghasilan 250 sampai 500 juta. Itu dikenai 25%. Kemudian kalau yang tarif baru penghasilan 200 juta itu 25. Nah, yang terakhir untuk tarif yang lama itu penghasilan di atas 500 juta itu 30. Kemudian kalau yang tarif baru itu penghasilan 500 juta sampai 5 miliar itu sebesar 30%. Kemudian ada lagi tambahnya kalau yang tarif baru yaitu penghasilan di atas 5 miliar, betul. Penghasilan di atas 5 miliar akan dikenai pajak sebesar 35%. Ini tarif pajak ya, baik yang lama maupun yang baru. Nah, ini untuk materi PPh pasal 21. Dari pembelajaran hari ini ya,
Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, siapa yang bisa menyimpulkan? Uci. Ya. Betul. Ya, betul sekali dari Puji untuk kesimpulan pembelajaran di hari ini. Untuk berikutnya, kalian mengerjakan soal individu ya. Soal individu, kalian kerjakan sendiri-sendiri. Gimana, Abdul Jalil? Sudah selesai? Sudah? Ya. Tinggal kelompok 1. Sudah semuanya ya? Ya. Kalau sudah semuanya, berikutnya Ibu ingin mendengar pendapat kalian ya tentang pembelajaran hari ini ya. Yang pertama, apakah pengalaman menyenangkan selama mengikuti pembelajaran dengan PBL, dengan model yang sekarang? Atau PBL menyenangkan atau tidak? Menyenangkan ya. Yang kedua, apakah media yang digunakan membantu dalam memahami materi pembelajaran? Membantu. Ya. Yang ketiga, apa manfaat yang kalian peroleh setelah mengikuti pembelajaran? Manfaatnya apa? Bisa lebih mudah memahami materi. Ada lagi? Jadi tahu tentang apa? Oh, tentang PPh pasal 21, subjek pajak, objek pajak, tarif pajak ya. Apakah kalian menjadi semakin termotivasi saat pembelajaran dengan model PBL materi PPh pasal 21? Ya, motivasi. Ya. Terakhir, apa kesulitan yang kalian alami selama pembelajaran berlangsung? Kesulitannya apa tadi yang kalian rasakan? Oh, pada saat presentasi. Kenapa pada saat presentasi? Karena malu, itu manusiawi ya, karena belum terbiasa. Nanti kalau kalian sudah biasa presentasi, biasa berbicara di muka umum, nanti kalian menjadi terbiasa ya. Itu memang perlu latihan terus menerus ya. Tetapi Ibu sangat yakin kalian bisa semakin lebih baik ya untuk kedepannya. Ya. Untuk pembelajaran berikutnya ya, setelah hari ini kita mempelajari tentang PPh pasal 21, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menghitung PPh pasal 21. Seperti itu ya. Ya, mungkin hanya ini saja ya untuk pembelajaran hari ini. Sudah selesai. Sama seperti di awal, kita berdoa kembali ya, bersama-sama. Dengan dipimpin oleh salah satu teman kalian, Kuku, sebagai wujud syukur kita ya pada pembelajaran hari ini yang sudah selesai, dan semoga pembelajaran hari ini membawa berkah bagi semuanya. Amin. Ya, silahkan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.